Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'd. Para jemaah majelis zikir, sholawat dan ta'lim Riyadhul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tadi baru mendengar untayan bait-bait syair yang secara khusus memuji kepada Sayyidatina wa Ummina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan perlu diketahui bahwa pujian-pujian untuk Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha itu bukan hanya keluar daripada mulut kita yang penuh dosa ini, tapi juga jauh sebelum kita puji-pujian untuk Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu telah keluar daripada mulut orang yang paling mulia di sisi Allah, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali menyebut tentang kemuliaan Khadijah, tentang keutamaan Khadijah. Beliau menceritakan bagaimana kecintaan Khadijah kepada beliau dan kecintaan beliau kepada Khadijah dengan penuh semangat di hadapan sahabat-sahabat beliau, bahkan di hadapan istri-istri beliau. Beliau menceritakan tentang betapa besarnya cinta Khadijah untuk beliau, betapa besarnya pengorbanan Khadijah untuk beliau. Dan Rasulullah seringkali beliau menyembelih seekor kambing. Lalu ujar beliau, kirimkan ini kepada saudaranya Khadijah, kirimkan ini kepada kerabatnya Khadijah, kirimkan ini kepada keluarganya Khadijah. Jadi apa yang kita kerjakan daripada setiap bulan membaca manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra, itu ada dalilnya, ada ikutannya, ada pegangannya, di mana Sayyiduna Rasulullah pun sidin sering kali menyebut, membicarakan tentang keistimewaan daripada istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, banyak keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada Khadijah radhiyallahu anha, dan semua keistimewaan yang Allah berikan kepada Khadijah itu beliau peroleh bukan dengan banyak sembahyang, banyak puasa. Beliau peroleh itu semua dengan benarnya kecintaan beliau kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bujur-bujur mencintai Rasulullah dengan jiwa, harta. Seluruh apa yang beliau punya beliau serahkan kepada Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah menjelang diangkat menjadi nabi, hubbiba ilan nabi at-tahannuth fi ghairi hira, dicintakan kepada nabi beribadat, bersunyi-sunyi untuk ibadat di dalam gua Hira, di atas Jabal Nur. Dan bagi orang-orang yang pernah
melakukan ibadah umrah, yang pernah naik ke sana itu akan merasakan betapa sulitnya medan yang ditempuh untuk naik ke Gua Hira itu, karena posisi di atas Jabal Nur, di atas gunung. Kalau orang belum terbiasa naik ke gunung itu, ke Gua Hira itu sekitar 2 jam kalau naik. Sekarang sudah ada tangga-tangganya. 2 jam itu di tengah-tengah ada tempat istirahat itu. Nah, 2 jam naik dari bawah sampai ke atas. Sudah ada anak tangga dan di tengah-tengah ada istirahat. Ada ingkutan tangan. Kita bayangkan di mana waktu itu Rasulullah naik ke Jabal Nur itu untuk masuk ke Gua Hira untuk beribadat itu, nah belum ada tangganya lagi. Belum ada tangga. Kayak apa sulitnya medan yang ditempuh oleh Rasulullah. Dan hebatnya juga Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, beliau ketika rindu dengan sang suami yaitu Rasulullah yang berbulan-bulan berada di Gua Hira. Sayyidah Khadijah Al-Kubra umur ketika itu sudah hampir 55 tahun. 55 tahun. Ayo. Dari Mekah pergi ke Jabal Nur itu. Dari Mekah ke Jabal Nur. Kalau orang-orang umrah tahu kan naik bis saja berapa waktunya dari Mekah ke Jabal Nur itu. Rumah Khadijah Al-Kubra itu sekarang jadi halaman Masjidil Haram. Kalau pian keliling Masjid Haram itu ada satu halaman di Masjid Haram itu nang betinggi pada nang lain. Betinggi pada nang lain. Kada mau rata, tertinggi pada nang halaman lain. Kenapa? Karena disitulah tempat rumahnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Pemerintah Saudi hendak meratakan tanah, kada kawa, mati terus, mesin pengeruk tuh mati terus, bulldozer tuh mati di situ. Pemerintah Saudi hendak meratakan, saya kira sama, saya kira kada tahu lagi umat nang tadudi kayak kita nih, mana sejarah di mana tempatnya Rasulullah dan Khadijah berdiam. Akhirnya apa? Mereka berusaha meratakan dengan halaman Masjid Haram yang lain. Ada kawan. Allah berkehendak, saya kira kita umat nang tadudi ini tahu, oh disinilah pernah Rasulullah dan Khadijah berdiam. Jadi ada masih kelihatan. Ada masih kelihatan di bagi nang tahu, bimbing betakun lawan mutawibian. Ada masih kelihatan ketahuan halaman di antara halaman Masjid Haram itu nang meninggi pada nang lain, yang mana di situ rumahnya Khadijah Al-Kubra dengan Rasulullah SAW. Jadi Khadijah itu sidin tulak ke Jabal Nur dan menaiki gunung itu dengan umur yang sudah mencapai 55 tahun. Seorang wanita yang sudah berusia karena kecintaannya kepada sang suami, kada mikirakan lagi kayak apa kondisi awakku, kayak apa artinya kesehatanku, kemampuanku, ada mikirakan itu sih. Karena sidin diliputi rasa cinta yang begitu besar dengan Rasulullah dan didorong rasa rindu untuk mendapat Rasulullah, sidin kada mikirakan usia sidin, kada mikirakan kemampuan sidin. Naik sidin ke Jabal Nur semata-mata untuk melihat Rasulullah.
Sampai ke Jabal Nur itu Sidin melihat Rasulullah asik dengan zikir, asik dengan ibadah. Sidin kada mengganggu Rasulullah. Sidin kada membuyarkan konsentrasi Rasulullah. Kada Sidin. Sekadar cukup memandang, melihat Rasulullah yang sedang asik dalam tafakurnya, asik dalam zikirnya. Sekedar memandang Rasulullah, terobatilah rasa rindu beliau untuk Rasulullah. Turun lagi Sidin. Turun. Cakap turun nyaman pulang. Menuruni gunung. Takuni keluarga pian yang pernah umrah, nang pernah ziarah ke Jabal Nur itu. Kayak apa beratnya medan itu? Itu nang dinaiki Khadijah untuk melihat kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah dilantik menjadi nabi, diutus menjadi rasul, siapa orang yang pertama beriman kepada Rasulullah? Siapa orang yang pertama membenarkan Rasulullah? Tidak lain Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Kita kadang membayangkan secara zahirnya kalau misalnya ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, diutus menjadi rasul, lalu Sidin pertama-tama bahabar lawan bini di rumah mendustaakan, bini di rumah mengaramputakan, bini di rumah kada percaya, bini di rumah menentang. Kayak apa beratnya? Apalagi kak orang bini di rumah aja kada percaya, bini di rumah aja mendustakan. Kayak apa orang? Kayak apa orang? Jadi secara zahirnya pada hakikatnya Allah, kita tahu itu. Secara zahirnya keberhasilan Rasulullah dalam berdakwah itu secara zahirnya karena dukungan dan kepercayaan daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan Khadijah radhiyallahu anha beliau ketika menyatakan keimanannya kepada Rasulullah, ketika beliau menyatakan percaya dengan apa yang disampaikan Rasulullah, beliaulah orang yang pertama-tama mengorbankan seluruh harta dan apa yang beliau punya untuk dakwah Rasulullah. Seluruh harta-harta beliau dikorbankan untuk mendukung dakwahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada nang pandirwara. Nah, inilah peranan Khadijah yang begitu penting. Kada nang maulah pusang, kada nang maulah menambah beban. Ini laki sudah menghadapi macam-macam di luar tantangan orang. Bahkan orang hendak membunuh lawan baginda Nabi. Orang hendak mengusir lawan baginda Nabi. Seandainya kada tapandang Khadijah nih. Kayak apa beratnya dakwah baginda Nabi. Tapi begitu Nabi di rumah, tahibur Sidin. Dengan apa? Dengan sebab Khadijah radhiyallahu anha. Tahibur Sidin. Segala macam kesusahan nang ada di luar nang Sidin hadapi, nang Sidin tamui, boleh ke rumah, bini sudah siap menghibur untuk menghilangkan seluruh duka, kesedihan nang didapati oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu besarnya cinta Khadijah radhiyallahu anha untuk baginda Nabi, maka Nabi pun membalas kecintaan Khadijah kepada beliau
Dan cinta Nabi kepada Khadijah diungkapkan Nabi dalam satu sabdanya. Ujar Nabi, Allahumma inni uhibbu Khadijah wa uhibbu man ahabba Khadijah. Ya Allah, aku cinta kepada Khadijah dan aku cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Khadijah. Ini luar biasa. Luar biasa kemuliaan Khadijah ini, luar biasa. Di mana Rasulullah mengungkapkan itu kepada Allah. Ujar Nabi, ya Allah, sesungguhnya aku cinta kepada Khadijah. Dan nah ini kemuliaan Khadijah yang luar biasa nih. Dan aku pun cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Khadijah. Nah, inilah alasan guru-guru kita, mereka mengamalkan setiap bulan membaca manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Bukan haul Khadijah Kubra, bukan. Haul itu setahun sekali. 11 Ramadan itu haulnya. 11 Ramadan itu haul Khadijah. Kita ini setiap bulan membaca manaqib Khadijah Al-Kubra. Dengan harapan saya kira kita termasuk golongan orang yang cinta kepada Khadijah. Bila orang itu cinta kepada Khadijah, maka dia mendapatkan kecintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah cinta, alamat Allah pun cinta. Rasulullah kada akan cinta kepada seseorang melainkan karena orang itu dicintai oleh Allah. Rasulullah kada akan cinta kepada seseorang melainkan karena orang itu memang dicintai oleh Allah. Jadi alamat Allah cinta kepada seseorang, orang itu dicintai oleh Rasulullah. Orang itu dicintai oleh Rasulullah. Kayak apa kita hendak tahu apakah kita ini dicintai oleh Rasulullah? Apakah kita ini termasuk golongan orang-orang yang dicinta oleh Rasulullah? Hendak mengetahui, periksa hati. Periksa hati. Apakah di hati kita cinta kepada Rasulullah? Apakah di hati kita cinta kepada orang-orang yang dicintai Rasulullah? Kalau ada di hati kita cinta kepada Rasulullah, semisal ada tanda rindu lawan Rasulullah, katujuh menyebut nama Rasulullah, sering mengingat Rasulullah, mengamalkan sunnah Rasulullah. Nah, ini kan ada tanda bahwa orang itu cinta kepada Rasulullah. Maka bila orang itu cinta kepada Rasulullah, itu tandanya orang itu dicintai oleh Rasulullah. Di hati orang itu ada mencintai orang-orang yang dicintai Rasulullah seperti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, maka berarti orang itu dicintai oleh Rasulullah. Nah, bila dicintai Rasulullah berarti orang itu dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Seperti Khadijah Al-Kubra, beliau dicintai oleh Rasulullah karena Khadijah sangat mencintai Rasulullah. Nah, lalu Rasulullah mencintai lawan Khadijah Kubra, Allah pun sangat cinta kepada Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Sehingga daripada cintanya Allah lawan Khadijah, Allah berkirim salam untuk Khadijah. Allah berkirim salam untuk Khadijah.
Dalam syair tadi, qad fusti bis salami mir rabbinar rahimi. Engkau beruntung ya Khadijah dengan salam daripada Tuhan kita yang Maha Penyayang. Allah Tuhan Sang Maha Pencipta yang memiliki segala-galanya berkirim salam untuk hambanya yaitu Khadijah Al-Kubra. Adalah pian mendengar manakib wali. Siapakah walinya? Siapakah? Nang karamatnya nito Allah berkirim salam. Allah berkirim salam. Nang membawa akan salam Jibril, pimpinan seluruh malaikat. Nang menyampaikan salam pulang kepada Khadijah, Rasulullah paling mulia makhluk ciptaan Allah. Dan ini hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Ada hadisnya. Nang Allah berkirim salam, Jibril yang membawakan, Rasulullah yang menyampaikan dalam hadis sahih. Dan Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada Khadijah surga. Allah Ta'ala menjamin Khadijah surga. Khadijahnya masih hidup di dunia. Allah suruh Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, kepada Khadijah, bahwa Allah telah maulahkan istana dalam surga dari intan permata untuk Khadijah tempati nantinya. Nah, menjamin itu Allah. Ayo, adalah bian dia bertemuan karamat wali, dijamin surga, dijamin surga. Nah, menjamin itu Allah pulang. Kalau selain daripada Allah, selain daripada Rasulullah, siapapun kada berhak untuk menjamin surga. Apalagi guru. Ja guru ikam bila umpat diaku jamin surga. Gurunya aja kada mesti masuk surga. Menjamin orang masuk surga, gurunya aja kada mesti masuk surga. Kam bila umpat tarikatku surga, bila umpat pengajianku surga, kada ada jaminan. Kecuali Allah dan Rasul yang berhak menjamin. Nah, kayak penuntut ilmu nih, dijamin surga aja. Bukan guru yang menjamin, tapi Rasulullah. Rasulullah ujar Nabi, man arada ayyanzura ila utaqa illahi minan nar falyanzur ila talibil ilm. Siapa hendak melihat orang-orang yang Allah merdekakan dari neraka, lihati penuntut ilmu. Itu Rasulullah yang mengatakan itu. Lain guru, lain ustadz. Rasulullah yang mengatakan orang-orang penuntut ilmu itu orang-orang yang Allah bebaskan dari neraka. Sehingga bila hendak melihat orang yang bebas dari api neraka, lihati penuntut ilmu, ujar Nabi. Nabi aja yang berhak menjamin. Jadi kita berharap mudahan taufik hidayah ini terus ada di hati kita sampai kita ini mati dalam keadaan sebagai penuntut ilmu. Mudahan kita habis umur dalam keadaan sebagai penuntut ilmu. Amun nikmat menuntut ilmu nih dicabut Tuhan, tuh bala sudah. Bala nang besar sudah. Kita asal menuntut ilmu. Kan menuntut ilmu disuruh nih mulai buayan sampai liang lahat. Mulai ayunan sampai liang lahat. Tuh kalau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan, dari ayunan sampai liang lahat. Itu suruhan Nabi nih toh. Karena orang yang status menuntut ilmu, orang yang meninggal dalam keadaan statusnya penuntut ilmu, bebas api neraka. Bebas api neraka. Maka alangkah ruginya orang nang dicabut Allah dari hatinya
keinginan untuk menuntut ilmu. Keinginan menuntut ilmu ini Allah cabut. Bukan guru nang rugi, kita kada hakun lagi ke majelis ta'lim, kita kada hakun lagi tulak mengaji anu siden, kita ampih umpat pengajian siden. Bukan guru nang rugi, bukan majelis nang rugi karena kita kada hadir lagi. Nang rugi itu kita, nang rugi itu kita. Kenapa? Ketika status penuntut ilmu itu dicabut oleh Allah dari kita, berarti kita ini kada termasuk lagi dalam golongan orang-orang nang Allah merdekakan dari api neraka. Innamal a'malu bil khawatim, hanya saja amal itu kesudahannya. Kesudahannya nang diitibar, nang dipandang. Wayah ini kita menuntut ilmu. Begitu hendak meninggal, kada turun lagi ke pengajian. Lapah aku sudah, muyak aku sudah. Apalagi karena ada hati maitirat lawan guru, benci lawan guru, memusuhi lawan guru, makin berbahaya. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama fayabtalihimullahu bi thalathi baliyat ulaha yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Nabi mengatakan bahwa kaina ujar Nabi, selagi akan datang atas umatku satu zaman yang mana mereka itu lari daripada ulama. Lari dari ulama. Kada hakun lagi mengaji lawan ulama. Benci dengan ulama. Karena apa kita kada tahu? Karena apa kita kada tahu sebabnya, macam-macam sebabnya itu. Nang paling berbahaya itu ketika di hati ini ada diletakkan benci dengan ulama. Karena melihat aib sidin, melihat kekurangan sidin. Karena memang setiap ulama itu pasti ada aib kekurangan, pasti ada, karena sidin manusia juga, kada nabi. Tapi kita nang murid ini nang bujur-bujur berdoa maka lawan Tuhan, nah ya Allah tutupi aib guru ulun, jangan sampai ulun tahu aib sidin, karena itu akan membahayakan hati kita, membahayakan diri kita. Bala yang terbesar bagi seorang murid, ujian yang terbesar bagi seorang murid ketika diberitahu, dibukakan oleh Allah aib gurunya. Bila murid nih dibukakan Tuhan aib gurunya, bahaya murid tuh, bahaya sudah. Berarti cagaran hendak dicabut Tuhan berkah. Hati-hati kita, hati-hati. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Bila sudah zaman nang kita nih lari daripada ulama, daripada majelis ilmu, pertama Allah cabut keberkahan usaha. Dahulu mayu menureh, sekarang kada mayu lagi. Dahulu berdagang mayu mencukupi, sekarang malah hendak tinggal hutangnya. Dahulu gaji sekian mayu haja, wah ini nangapa? Kada mayu apa-apa, datang gaji sebulan 4 beja pewara, singgah aja, timbul nah hutang ke sini, hutang ke situ, hutang ke sini, hutang ke situ. Allah cabut berkah. Nang kedua, Allah kuasakan atas mereka pemimpin zalim. Yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Allah kuasakan atas mereka pemimpin zalim. Pemimpin yang kada sayang lawan mereka, pemimpin yang hanya mementingkan keluarga, golongan. Nah, nang ketiga nang berbahaya, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka akan keluar daripada dunia tanpa iman. Keluar daripada dunia tanpa iman. Ini nang berbahaya. Jadi bila kita kada turun lagi mengaji, kada turun lagi ke pengajian,
Kada guru kada nang rugi, kada majelis kada nang rugi. Pernahkah guru minta duit lawan kita? Pernahkah majelis minta duit lawan kita? Ada pernah. Ada pernah. Apalagi guru sakumpul nih tuh, guru sakumpul. Masya Allah Sidin. Ada pernah lawan murid nang ini Sidin ada pernah minta duit. Malahan bila ada murid nama undang Sidin hakune karena kada lawas datang anak buah Sidin tuh maatari macam-macam keperluan sagan murid nang besalamatan itu maatari beras, maatari iwak, maatari hintalu. Guru tuh luar biasa abah guru sakumpul tuh. Artinya bila kita kada mengaji lagi lawan guru, bukan guru nang rugi, bukan majelis nang rugi, kita nang rugi. Kita nang rugi. Berarti kita kada termasuk golongan orang yang cagaran dibebaskan Allah dari api neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Nah, Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, beliau begitu dicintai oleh Rasulullah sampai-sampai Allah langsung yang menjamin beliau untuk masuk surga. Khadijahnya masih hidup. Khadijahnya masih hidup. Sudah dijamin masuk surga. Nah menjamin siapa? Allah. Nah menjamin siapa? Allah. Adalah karamat wali. Nang siapa kasambat? Siapa ada? Ada dala. Nyenang boleh menjamin surga itu Allah, Rasulullah tugin karena Allah, karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, jadi bila hendak dapat jaminan surga mengkedakawa dari Allah Ta'ala dan Rasulullah, usahakan kita termasuk golongan orang-orang yang dijamin Rasulullah masuk surga. Nah diantaranya yang menuntut ilmu ini menuntut ilmu. Jangan ada di hati hendak ampih menuntut ilmu. Jangan ada di hati hendak stop menuntut ilmu. Terus menuntut ilmu. Walaupun libur misalnya pengajian, niatkan. Tetap di hati ini ada niat untuk hadir ke majelis ilmu. Walaupun libur. Pengajian libur aja. Aina berniat toh artinya bila sudah pengajian aku tulak pulang. Nah, itu tetapnya dalam golongan penuntut ilmu, tetap dalam golongan penuntut ilmu. Meninggal maka digolongkan dalam golongan orang-orang yang dibebaskan Allah dari api neraka tadi sesuai jaminan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah diantara sebahagian daripada kemuliaan karamat daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang cinta kepada Khadijah radhiyallahu anha sehingga kita termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apabila Rasulullah cinta kepada kita maka pasti kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, jadi diberitahukan bahwa malam Rabu ini nisfu Sya'ban. Jadi nisfu Sya'ban ini sekali ulun ingatkan sesuai hadis Nabi SAW, itu pintu rahmat terbuka. Seluruh pintu-pintu langit yang tempat turunnya rahmat ke alam dunia ini dibuka Tuhan sama laman suntuk. Sehingga orang yang beribadat kada dapat rahmat Tuhan malam itu. Kecuali beberapa golongan orang yang walaupun beribadat kada akan dapat curahan rahmat Allah pada malam nisfu Sya'ban itu. Nah, golongan-golongan itu diantaranya adalah al-musyrik, orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, mudah-mudahan kita terhindar daripada syirik ini. Nah, kemudian lagi diantaranya adalah
al-musyahin, orang yang menyimpan permusuhan di hati kepada kaum muslimin. Ulun ingatkan lagi nih, orang yang menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan marah, sarik kepada kaum muslimin. Karena itu berilaan sebelum nisfu Sa'ban, berilaan bujur-bujur berilaan. Apalagi lawan keluarga itu memutuskan silaturahim pulang ngarannya banget lagi itu. Berilaan sebelum masuk nisfu Sa'ban, saya kira kita termasuk golongan orang dapat rahmat Tuhan pada malam itu. Amun nisfu Sa'ban aja kita kada dapat rahmat, apalagi malam lain. Nisfu Sa'ban itu mulai tenggelam matahari sampai terbit matahari, rahmat itu turun terus. Amun malam lain biasanya sepertiga malam akhir jam 2 malam sampai subuh. Maka kita guring aja kalau malam-malam tuh. Guring aja. Ini mulai tenggelam matahari, mulai maghrib tuh sampai subuh. Nisfu Sa'ban tuh pintu langit dibuka Tuhan, pintu-pintu nang tempat turunnya rahmat. Rugi kita kada dapat rahmat Tuhan malam itu, rugi. Nah, jadi amun kita hendak dapat rahmat tadi jangan sampai termasuk golongan orang-orang yang luput daripada rahmat Tuhan tadi. Karena menyimpan permusuhan kepada kaum muslimin. Kemudian lagi ada kecat atau namam, anjur atar, nang katuju memandir orang, melapor ke sini memandir ke anu. Akhirnya apa? Gara-gara pemandiran tuh orang asal baik dua laki bini jadi bakalahian. Asal baik orang bakawan jadi bakalahian. Asal baik bakawan datang si orang nang ketiga nang ini maadu domba ngarannya, maadu domba. Akhirnya orang bermusuhan, besesarikan, bakalahian. Itu orang nang adu domba nito, nang anjur atar nito kada akan dapat rahmat Tuhan pada malam nisfu Sa'ban. Biar inya beribadat semalaman, parai ada cagaran dapat rahmat. Bila kada dapat rahmat Tuhan malam nisfu Sa'ban, apalagi malam lain, sehingga ujar Nabi, la yadkhulul jannah qattat, kada akan masuk surga orang yang adu domba. Karena masuk surga itu hanya dengan rahmat. Nah, sementara orang yang adu domba nang itu rahmat Tuhan tuh luput padainya. Nisfu Sa'ban yang diluruk Tuhan aja rahmat lumbus kada dapat, apalagi malam-malam lain. Nah, jadi ayo sudah sebelum nisfu Sa'ban nih baik-baik tobat kita ampih daripada menggawi nang macam-macam nang cagaran jadi penghalang kita dapat rahmat Tuhan itu. Nah, jadi insyaallah di majelis kita malam nisfu Sa'ban tuh kita sembahyang maghrib berjamaah, kemudian membaca ratibul haddad, kemudian kita membaca surah Yasin 3 kali, sambung Isya, habis Isya kita sembahyang tasbih, kemudian sembahyang hajat. Nah, hanyar kita sambung dengan zikir 7 laksa yang mana kita hadiahkan sagan haul jama'. Nah, kita jadi haul jama'. Nah, jadi bagi jemaah yang hadir ke sini, nah hendak membawa nasi, dipersilahkan aja. Sagan niat memberi makani orang nak puasa. Santri ulun banyak aja yang memakani itu, banyak aja tanang aja bian. Santri ulun ni katuju makan aja buahnya juga. Nah, tapi dari majelis ulun tetap menyiapkan sekitar 2000 roti, menyiapkan 2000 roti dengan banyu. Nah, jadi terserah pian aja yang membawa nasi, tapi dari ulun majelis kena menyiapkan 2000 roti untuk malam nisfu Sa'ban nang ini. Bagi yang membawa nasi kami terima benar juga dan kami bagiakan bagi jemaah yang hadir. Mudahan bila mayu alhamdulillah, bila kada mayu ada aja roti sebagai cadangan, ada aja. Dan insyaallah kita ada pesan daripada almarhum guru sekumpul. Jesiden bagi orang yang kada pernah beribadat semalaman suntuk, paling tidak malam nisfu Sa'ban barang begadang Jesiden.
biar kada beribadah begadang itu tuh arti dalam arti yang positif, mutalaah atau apa, karena itu tadi rahmat terbuka mulai pintu mulai maghrib sampai subuh bagi nang kawa bagi nang raum peraya bagi nang kada kawa bagi nang kada kawa. Nah bila kada kawa aja sih jam 2 malam bangun, nah, sampai subuh. Bila kada kawa juga, nah kita maghrib kan kita hidupkan sebagai ibadah tuh, baca yasin macam-macam. Nah subuh kena sembahyang berjamaah. Itu pun termasuk orang yang menghidupkan malam-malam nisfu Sa'ban. Cari gawian napa nang sekira kita itu tak banyaklah ibadah pada malam-malam lain. Nah apalagi kalau misalnya nisfu Sa'ban mahatamakan dalail misalnya, wah hebat lagi. Karena Sa'ban ini kan bulan salawat kepada baginda Nabi SAW. Nah jadi Sa'ban ini bulan salawat tambah Rasulullah itu adalah rahmat Tuhan yang sebenarnya pulang. Kita baca salawat lawan Nabi. Aku nisfu Sa'ban ini misalnya malam Sa'ban membaca dalail sahataman. Wah luar biasa. Atau aku membaca salawat ummi 10.000 misalnya. Atau membaca salawat Jibril sallallahu ala Muhammad 10.000. Nah itu orang luar biasa. Orang yang luar biasa diberi Allah taufik hidayah untuk malam mulia menggawi amalan-amalan yang mulia. Itu ada tanda orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil lah jangan sampai di malam mulia nang itu kita termasuk orang yang dihina akan Tuhan. Nah, jangan sampai di malam yang sangat mulia yaitu malam nisfu Sa'ban kita termasuk orang yang dihina akan Tuhan. Di mana ketika malam-malam mulia kita diberi Allah kehinaan berupa menggawi maksiat. Orang malam-malam mulia beribadat, malam-malam mulia beribadat, ini ada, ini malam mulia malahan maksiat, menguyai orang, menyembati orang, memusuhi orang, apalagi maarak anak orang, begini malam mulia. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang dihinakan Tuhan pada malam mulia ini. Nah. Dan diberitahukan pada jemaah bahwa pengajian kita liburkan seminggu. Sekali aja kita liburkan. Jadi malam ini kan hari Ahad, nah Ahad dudi kita libur dahulu. Ahad dudi libur, akhirnya insya Allah Ahad akan datang kita pengajian lagi untuk menyambut Ramadan. Jadi pengajian Ahad ini libur sekali aja, yaitu Ahad sesudah nisfu Sa'ban. Kita liburkan sekali. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah fa ya ayyuharrajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa